الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata, kalimat, uslub yang akan kita sampaikan yang terindah, uslub yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata syukur, kalimat syukur berarti kita semuanya telah menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ini bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan kalimat alhamdulillah wa syukrulillah. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini seantero dunia, dari pelosok yang paling tersudut di dunia sampai kota-kota besar metropolitan, semua umat Islam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangan, bertakbir, mengagungkan kalimat thayyibah, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Inilah cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu zaman jahiliyah sudah pernah ada itu yang namanya Id, hari besar Arab jahiliyah. Jumlahnya 2 juga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi dengan indahnya, dengan luasnya Nabi Muhammad SAW merubah yang dua hari raya miliknya Arab jahiliyah. Yang satu bernama Mahrajan, kemudian dirubah oleh Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya mereka melaksanakan peribadatan yang tidak manusiawi. Mereka bersiul-siul, mereka bernyanyi-nyanyi, bahkan ada juga di antara mereka yang naked body, uryanan, telanjang, mengitari Ka'bah. Ini tidak menunjukkan kemanusiaan mereka. Tetapi Nabi Muhammad SAW merubah dengan sangat indahnya, yaitu Id mereka, Idaini mereka, dirubah dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan teknis cara Nabi Muhammad SAW mengagungkan nama Allah, bertakbir, bertakzim, bertasbih, bertahlil, semuanya menunjukkan manusianya, kemanusiaan betul-betul diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita sebulan penuh bertazkiyah, tazkiyatun nafsi, diri kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh peribadatan wajib kita, yaitu puasa di bulan Ramadan dengan seluruh nawafil-nawafilnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian untuk mensucikan diri kita lagi, jamaah sekalian yang berbahagia, disertai dengan kita mengeluarkan zakatul fitri. Dan barangkali jamaah sekalian yang berbahagia, ada juga yang memulai bisnisnya dulu 1 tahun ke belakang, kemudian nyampelah ke tahun ini memulai bisnisnya, kemudian kita semuanya mengeluarkan zakat mal kita. Saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian yang berbahagia, tadi malam ataupun kemarin, ataupun sebelum Id, sholat Idul Fitri, jamaah sekalian sudah mengeluarkan zakatul fitri? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Baik yang besar, ataupun yang kecil, ataupun yang masih bayi, itu jamaah sekalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian barangkali tahun kemarin memulai bisnisnya, sudah sampai 1 haul ini, jamaah sekalian yang berbahagia, ada harta-harta panjenengan semuanya yang sudah sampai 1 nisab, dan harta-harta itu bergerak. Jamaah sekalian yang berbahagia, kira-kira sudahkah panjenengan semuanya, kita semuanya mengeluarkan zakat mal kita? Sudah? Alhamdulillah. Karena jamaah sekalian yang berbahagia, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala-pahala hambanya. Barangkali sekarang itu ada istilah unlimited. Unlimited, tanpa batas. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada kita umat Islam yang ketika di bulan Ramadan kemarin kita beribadah yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, kemudian menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disusul setelah itu mengeluarkan zakat fitrah dan zakat amwal kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan kelipatan-kelipatan dan kelipatan tanpa batas, unlimited. Fa'ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan ini, jamaah sekalian yang berbahagia, adalah bulan percontohan untuk bulan-bulan yang lain. Ada 1 jam, ada 1 menit, dan ada 1 hari, dan ada 1 minggu, dan ada 1 bulan, jamaah sekalian yang berbahagia. Yang 1 jam, 1 menit, 1 minggu, dan 1 bulan itu yang paling afdol ada di bulan Ramadan. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 1 malam, yaitu Lailatul Qadar. Apabila kita nginceng Lailatul Qadar, kemudian kita saat itu pada malam tersebut kita bermunajat, i'tikaf, membaca Al-Quran, bersedekah, dan segala macam amal kebaikan yang lainnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akan diturunkan Lailatul Qadar untuk kita. Yang jamaah sekalian yang berbahagia, kita sudah tahu lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu orang-orang Islam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah masuk ini, sudah masuk ke dalam surga, sudah masuk jamaah sekalian ke dalam surga. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghampiri kita, tapi masih belum, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum ketemu jemblegernya Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita semuanya, baik surga yang paling rendah, kemudian di atasnya lagi, sampai surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu menginginkan berdoa untuk dimasukkan ke dalam surga, maka jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Fa idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Apabila kamu menginginkan, meminta agar supaya kamu dimasukkan ke dalam surga, jamaah sekalian yang berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tanggung-tanggung, mintalah dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga di bawah arsy langsung. Arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita menginginkan untuk kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus, Jannatul Firdaus, kudu sembodo. Harus sembodo, harus tahu diri, muhasabah, sudahkah kita ini berbuat amal-amal kebaikan kita dan menjauhi larangan-larangan maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta surga Firdaus tetapi amal ibadahnya tidak karuan. Ini harus sembodo, jamaah sekalian yang berbahagia. Kita berdoa agar supaya kita semuanya ini sembodo, berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik, ihsan kepada sesama kita, dan kita memperbanyak amal ibadah kita, kualitas ibadah kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah
Mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah." Maka kita semuanya mudah-mudahan saat itu semuanya menjawab, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daika. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, dan mudah-mudahan kebahagiaan untukmu ya Allah. Kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada kita, hal raditum, hai penduduk surga, kamu senang masuk surga? Kamu senang enggak? Maka penduduk surga akhirnya saat itu menjawab, wa ma lana la nardha, wa ma lana la nardha. Kenapa kami tidak senang ya Allah? Kami sangat senang sekali. Karena sudah masuk surga, kau masukkan kami semuanya ke dalam surga. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, kita saat itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi belum ketemu sama Allah. Apa yang kita bicarakan? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada kami segala apa kenikmatan yang belum Engkau berikan kepada makhluk sebelumnya. Saat itu kita sudah masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertitah kembali, fayaqulu inni a'taikum afdhala min dalik. Hei penduduk surga, aku bakal memberi kepada kamu kenikmatan yang lebih dari itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan saat itu sudah diberikan kepada kita, kepada penduduk surga. Kenikmatan apa saja, kita mau ini dan mau itu dan lain sebagainya, sudah diberikan Allah kepada kita. Tapi masih ada satu lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, satu kenikmatan lagi, wahai penduduk surga, yang belum saya berikan kepada kamu. Maka saat itu penduduk surga berkata, wa ayyu syai'in afdal min dalik. Wahai Allah Subhanahu wa taala, yang satu itu, yang afdal itu apa, kami ingin tahu. Kata penduduk surga, fayaqul ahullu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya menghalalkan seluruh keridhaan saya, dan setelah ini saya tidak akan marah lagi kepada kamu sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kenikmatan lagi para hadirin sekalian yang berbahagia yang akan diberikan Allah kepada kita, yang saat itu penduduk surga sudah mengatakan seperti ini, ya Allah, alam yabyadha wujuhana wa yasqala mawazinana wa yuzahzihuna anin nar wa yudkhilana al-jannah. Ya Allah, Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, kemudian kulit-kulit kami, tubuh-tubuh kami yang dulunya ketika di muka bumi ireng, abang, jeliteng dan lain sebagainya, sekarang kami semuanya mencorong, berkilat, bersinar tubuh kita semuanya. Saat itu penduduk surga berbicara seperti itu. Kemudian mereka bicara lagi, Engkau ya Allah sudah ada timbangan yang saat itu timbangan kita ini semuanya berat, amal kebaikan kita sampai berbunyi jelek. Karena amal perbuatan kita baik semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu, kami ya Allah sudah Engkau masukkan ke dalam surga, dan Engkau jauhkan, selamatkan kami
dari api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi kenikmatan. Wahai penduduk surga, yang kenikmatan ini di atas kenikmatan-kenikmatan yang ada. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, saat itu jamaah sekalian yang berbahagia, kita saat itu belum ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala masih di belakang tabir, tetapi suara ada. Tapi jemblegernya Allah belum ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung hijabnya Allah dibuka, celing. Saat itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya melihat jemblegernya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itulah kenikmatan yang top of the top, kenikmatan yang luar biasa, kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi sekarang kita ini, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, seakan-akan Allah melihat kita, ataupun kita melihat Allah, seakan-akan. Itulah predikatnya orang-orang yang khasyiin, khusyuk di dalam ibadah, khusyuk di dalam sholat, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita selama di bulan Ramadan, dari yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, nawafil-nawafil, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala khilaf-khilaf kita, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu senantiasa mengajarkan kepada para sahabatnya, pada umatnya yang sekarang kita bisa petik hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Artinya, ya Allah, mudahkanlah Ramadan ini datang kepadaku, menjadi ahliku dengan penuh ketentraman, dengan penuh iman, dengan penuh keselamatan, dengan penuh keislaman. Engkaulah Allah Tuhanku dan Tuhanmu semuanya setelah saya wafat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, alhamdulillah, kita di Indonesia aman, tentrem, selamat, bisa mengerjakan seluruh ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib-wajib ataupun yang sunnah. Tetapi non jauh di sana saudara-saudara kita, di akhir-akhir bulan Ramadan, di Baitul Maqdis, di Filistin, ditembaki oleh Israel, laknatullah. Mereka beribadah di Baitul Maqdis. Lebih dari 200 saudara-saudara kita syahid ketika sedang sholat tarawih di Masjidil Aqsa. Ini adalah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ujian dari umat Islam. Kita harus peduli, kita harus care. Kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi nahi mungkar kita barangkali terbatas, kecuali adhaful iman, yaitu selemah-lemahnya iman kita harus punya dalam hati sanubari kita, care, peduli. Paling ndak pondok abab, paling ndak pondok abab dengan doa. Kita mendoakan umat Islam yang ada di Filistin, yang ada di seluruh muka bumi ini. Barang siapa yang ada di antara umat yang lain menginginkan orang Islam, kaum muslimin, agama Islam itu sendiri rusak, binasa, ya Allah, kembalikan kerusakan itu
kepada mereka. Ini adalah doa tolak balak. Allahumma man arada bil Islam wa bi ahlihi wa bi biladil muslimina syarra farudda alaihi syarrah. Ya Allah, mereka yang menginginkan kita umat Islam, penduduk-penduduk yang mayoritas penduduknya Islam dari seluruh negara, mereka menginginkan kita ini porak-poranda, mereka menginginkan kita ini rusak. Ya Allah, kembalikan kerusakan itu, porak-poranda itu kepada mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada kita, ada doa yang doa itu senantiasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebulan lebih, doa kunut nazilah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ihwal, untuk kebaikan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Maka sebagai akhir dari khutbah kami, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah senantiasa melindungi kita semuanya, keluarga kita, kemudian umat Islam di Indonesia dan di seluruh pelosok dunia, agar supaya Allah senantiasa memberi taufik, hidayah, keselamatan kepada kita semuanya. Akhir dari khutbah kami, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma man arada bil Islam wa bi ahlihi wa bi biladil muslimina syarra farudda alaihi syarrah. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma ansur man nasarad din wa khdzul man khadhalal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina wat taghin wa israiliyyin alladhina hajamu ikhwanana al muslimina fi Filistin fi Baitul Maqdis a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir quwwatahum. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.